Saudara Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Laju kemiskinan nasional boleh saja turun seperti yang dibanggakan Presiden Prabowo Subianto. Tetapi ada alarm bahaya lain saudara, yaitu jumlah penduduk miskin di kota pecah. PHK, jumlah setengah pengangguran sampai pengangguran laki-laki. Jadi biang angka kemiskinan di kota naik. Kepala BPS lapor ke saya. Angka pengangguran menurun. Angka kemiskinan absolut menurun. Ini BPS yang bicara. Awas Pak Presiden, jumlah penduduk miskin di kota mulai mengkhawatirkan. Meskipun secara nasional, angka penduduk miskin Indonesia melanjutkan tren turun. Pak Presiden Prabowo harus melihat data berikut. Mari Kompas Bisnis urai satu persatu. Badan Pusat Statistik bilang jumlah penduduk miskin per Maret 2025 adalah 23,85 juta jiwa atau punya rasio 8,47%. Terendah sejarah, turun tipis 0,1 persen poin dari September 2024. Pak Presiden, versi BPS ini juga jauh di bawah paparan Bank Dunia pada Juni 2025 yang bilang jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 194,4 juta jiwa atau 68,2% penduduk Indonesia dalam kategori miskin. Pak Presiden Prabowo, Bapak boleh lega angka kemiskinan nasional turun. Namun Pak, dengarkan, ada alarm bahaya yang menyala. Jumlah penduduk miskin perkotaan justru naik. Angkanya September di 11,05 juta jiwa atau 6,6%, jadi 11,27 juta jiwa alias 6,7% di Februari 2025. Data ini tidak sepenuhnya Kompas Bisnis paparkan untuk Pak Presiden, tetapi juga bagi gubernur di seluruh Indonesia. Angka yang kami dapat dari BPS sangat miris bahwa bekerja dari pagi sampai malam di kota tak lagi mensejahterakan. Kemiskinan di kota naik karena warga setengah menganggur meledak sampai 460.000 orang. Pengangguran laki-laki di kota juga naik jadi 6,06%. Kita cermati di grafik tersebut, persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2025 yaitu sebesar 6,73% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kondisi September 2024. Penduduk miskin di kota meningkat sekitar 0,07% poin Maret 2025 dibandingkan dengan September 2024 yang lalu. Nah, yang menariknya, jika kita lihat berdasarkan wilayahnya, indeks kedalaman kemiskinan pada Maret 2025 di perkotaan mengalami peningkatan. Jadi jaraknya terhadap garis kemiskinan, pengelolaan kemiskinan itu semakin mengalami agak jauh meningkat. Kami garis bawahi, pekerja setengah menganggur adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam dalam sebulan atau masih mencari pekerjaan. Oke, mari kita sudahi kegaduhan beda data kemiskinan Bank Dunia dan BPS. Tetapi angka kemiskinan kota yang naik saat data nasional turun adalah api dalam sekam jika tak ada solusi. Diah Megazari Anjaya, Tim Liputan, Kompas TV. Dear Pak Presiden Prabowo Subianto, coba dengarkan, ada alarm bahaya yang menyala di data kemiskinan. Angka nasional boleh saja turun, tapi sesuatu yang baru datang meresahkan. Jumlah penduduk miskin di perkotaan naik. Kompas Bisnis akan tanya ke Media Wahyudi Aska, Direktur Kebijakan Publik Selyos yang juga menempuh pendidikan PhD bidang kemiskinan. Selamat pagi Mas Media. Selamat pagi Mbak Okta. Mas Media, rasio warga miskin sejak tahun 98 memang turun, jadi ini bukanlah hal baru lah ya, tapi masalahnya data terakhir rasio miskin cuma turun 0,1% poin. Apakah segini aja kemampuan pemerintah? Maksud kami kemampuan pemerintahnya yang turun gitu. Iya Mbak, Indonesia
negara berkembang, bonus demografi, produktivitas kita juga seharusnya naik. Jadi penurunan kemiskinan adalah hal yang wajar. Bahkan sejak zaman Pak Habibie juga kemiskinan menurun. Tapi kan penurunannya sekarang hanya 0,1%. Artinya banyak masyarakat yang jatuh miskin, meskipun pada saat bersamaan jumlah orang yang naik dalam kategori tidak miskin juga naik. Jadi penurunan bersih kita itu masih sangat-sangat kecil hari ini. Dan persoalan terbesar adalah definisi kemiskinan BPS itu kan terlalu sempit. Jadi tidak mengcover banyak dimensi kerentanan lain, termasuk juga misalkan kehilangan pekerjaan mendadak, ketergantungan pada hutang dan lain-lain gitu, Mbak. Jadi saya lihat hari ini pemerintah cukup gagap menghadapi fenomena ini dan cenderung melakukan statistical mirage. Ini teori di mana negara sering mengejar indikator kuantitatif, angka kemiskinan turun, inflasi rendah, tapi mengabaikan realitas kualitas hidup masyarakat. Jadi mengklaim ada kemajuan, tapi yang dirasakan masyarakat, khususnya di kota ya hari ini justru sebaliknya. Jadi sangat disayangkan sebetulnya kalau Pak Presiden memakan mentah-mentah data BPS. Saya paham data kemiskinan itu kan legitimasi politik. Jadi kalau kemiskinan meningkat drastis, pemerintah pasti akan dikritik telah gagal melindungi rakyat, narasi keberhasilan juga akan jadi lemah. Tapi ayolah, jadi jangan berlebihan juga. Karena ketika kita mengukur sesuatu dengan cara yang salah, kita akan melakukan penyelesaian dengan cara yang salah. Dan hari ini saya kira pemerintah akan jauh lebih baik mengungkap fakta yang ada, kemudian menelusuri program-program mana yang belum tepat sasaran. Ini baru tahun pertama Pak Prabowo, jadi saya kira masyarakat sangat memahami kalau seandainya ekonomi saat ini masih sulit. Toh ini juga belum sepenuhnya salahnya Pak Prabowo, karena Pak Prabowo baru 1 tahun pemerintahan. Jadi saya kira Presiden juga harus lebih percaya diri. Begitu Mbak. Oke, Mas Media, penegasan. Artinya gini, kalau secara singkatnya bisa kita katakan ini kayaknya lagi agak main aman gitu. Tidak memotret realitas yang terjadi saat ini sebetulnya angka kemiskinannya seperti apa atau kondisinya yang benarnya seperti apa. Nah kalau kita bicara soal data kan juga ini yang jadi ramai adalah antara BPS sama World Bank sama Bank Dunia juga beda nih. Nah ini gimana Mas Media bisa menjelaskannya? Iya, persoalannya perbedaan datanya terlalu jauh ya. Disparitasnya 8 kali lipat. 23 juta berbanding 190-an juta. Jadi kan masyarakat wajar bertanya dengan baik kepada pemerintah, apakah benar penduduk miskin kita sedikit gitu. Saya dalam posisi akan jauh lebih baik kita apa adanya terhadap fenomena kemiskinan ini. Jadi kemiskinan itu bukan aib, tapi masalah sosial yang harus diselesaikan. Dan saya kira poin pentingnya hari ini adalah mendeteksi di mana kantong-kantong kemiskinan, apa penyebabnya, dan kemudian mengidentifikasi program-program pemerintah yang sedang berjalan. Jadi kalau seandainya kita menggunakan basis data yang salah, otomatis kita nggak tahu di mana masyarakat miskin itu, anggaran yang dikeluarkan untuk pengentasan kemiskinan juga akan semakin kecil. Ini mau RAPBN 2026 sedang pembahasan, Mbak. Dan kalau kita menggunakan data BPS, hanya 23 juta penduduk miskin, anggaran bantuan sosial untuk masyarakat kecil, saya yakin tidak akan meningkat signifikan. Karena asumsinya sudah menganggap bahwa penduduk rentan miskin kita sedikit menggunakan data BPS. Gitu, Pak. Oke, Mas Media, kita kembali lagi soal bagaimana kemiskinan kota. Tepatkah Kompas Bisnis menyimpulkan warga kota makin rentan miskin parah karena jumlah penduduk setengah nganggur juga pecah naik 460.000 orang. Jumlah pengangguran laki-laki juga naik. Iya, jadi setengah menganggur ini kan 35 jam per minggu ya. Dan setengah menganggur ini mau bekerja lebih lama. Jadi kalau di perkotaan, itu adalah saudara-saudara kita ojek online, pedagang kaki lima, atau freelance dengan penghasilan yang tidak tetap. Artinya dengan kenaikan setengah menganggur ini, ada tren tidak terserapnya tenaga kerja secara optimal. Jadi akhirnya guncangan ekonomi juga masih cukup berat untuk keluarga mereka. Jadi ada istilah working poverty. Orang tetap bekerja, tapi tetap miskin. Itu kenapa? Karena upahnya rendah dan jam kerjanya juga terbatas. Ini yang saya kira juga cukup mengkhawatirkan ya Mbak. Dan kalau kita lihat data BPS itu angka pengangguran laki-laki kan meningkat ya. Dan artinya
kita tahu di Indonesia laki-laki paling banyak menopang ekonomi keluarga karena banyak perempuan belum masuk ke pasar kerja. Jadi data ini mengindikasikan bahwa sekarang lapisan rentan yang baru. Jadi rumah tangga yang sebelumnya sedikit di atas garis kemiskinan, tapi karena meningkatnya setengah pengangguran ini mereka jatuh kembali ke dalam kondisi rawan miskin. Dan kalau ini tidak diantisipasi tahun 2025 ya, tahun 2026 saudara-saudara kita ini akan masuk ke dalam garis kemiskinan yang lebih dalam. Jadi kalau mau mengatasi kemiskinan 2026, 2027 ya hari ini berikan lapisan bantalan sosial, perlindungan yang baik untuk masyarakat ke bawah begitu Mbak. Oke, termasuk serapan lapangan kerja juga harus diperluas karena tadi ya Mas Media, ini cukup banyak orang yang bekerja di sektor informal. Ini tentu menjadi realitas bahwa itu tadi semakin banyak yang bekerja di sektor informal jadi alarm bahaya juga untuk pemerintah. Mas Media, jadi seberapa parah kemiskinan di kota ini? Sudah alarm bahaya menyala belum nih untuk pemerintah? Iya, saya kira pemerintah harus lebih kuat ya program pemberantasan kemiskinan di kota karena struktur ekonomi kita di kota hari ini semakin rentan. Pusat industri padat karya itu pindah ke pinggiran kota, pindah ke luar Pulau Jawa ya. Dan pada saat yang sama lonjakan hidup untuk tinggal di kota tinggi sekali. Jadi kalau rata-rata garis kemiskinan BPS itu 20.000 per hari itu nggak realistis untuk masyarakat kota gitu ya. Dan ditambah lagi sistem perlindungan sosial di perkotaan kita juga masih berantakan. Skema bantuan sosial, PKH, BLT, sembako itu kan didesain untuk masyarakat pedesaan. Dan banyak data DTSEN ya sekarang itu tidak mencakup pekerja informal di perkotaan. Saudara-saudara kita pedagang kaki lima di kota, buruh lepas, atau penghuni rusun, itu nggak masuk di dalam data program pemberantasan kemiskinan di kota-kota begitu Mbak. Jadi saran saya cuma berharap dinsos-dinsos di kota-kota, termasuk juga para menteri itu turun ke lapangan. Coba mereka jalan ke Manggarai, ke Tambora, Jakarta Utara, ke bantaran sungai di Medan, di Makassar. Itu ada banyak sekali rumah berdempetan, tanpa sanitasi yang layak, tanpa tempat bermain anak, tanpa kepastian akses layanan dasar. Jadi kemiskinan itu masih banyak dan di depan mata. Dan ini bukan hanya soal uang ya, karena kalau basis data BPS hanya soal uang itu salah. Kemiskinan itu juga soal akses terhadap air, akses terhadap listrik, transportasi publik, dan banyak akses layanan dasar lainnya. Jadi jangan sampai ya pemerintah menutupi kenyataan yang ada, itu sangat tidak dibenarkan. Lebih baik apa adanya dan perjuangkan program pemberantasan kemiskinan yang lebih baik. Oke, ada yang tidak match antara pendapatan masyarakat di kota dengan kebutuhannya karena tadi tidak bisa dipukul rata ya Mas ya, antara di kota maupun juga di pedesaan gitu. Berarti artinya Mas penegasan gimana maksudnya pemerintah artinya untuk bisa menangani kemiskinan supaya jangan sampai kemiskinan di kota ini semakin tinggi, semakin meledak gitu. Artinya jadi pengaman sosialnya yang bagusnya seperti apa? Karena itu tadi tidak bisa dipukul rata antara kebutuhan yang ada di kota dengan yang di desa. Iya, kemiskinan di kota itu unik karena faktor migrasi juga ya. Jadi kegagalan pembangunan yang ada di desa juga berimplikasi pada meningkatnya kemiskinan di perkotaan. Itu yang pertama. Jadi harus link ya. Jadi pemerintah juga harus mengatasi kemiskinan yang ada di desa. Pada saat yang bersamaan, penduduk di miskin di kota ini kan problem terbesarnya selain akses layanan dasar adalah meningkatnya biaya hidup yang terus meningkat secara signifikan ya, bahkan lebih tinggi dari peningkatan upah mereka. Nah, di sini saya kira ruang pemerintah untuk melakukan intervensi. Jadi melakukan upaya untuk mengurangi biaya hidup masyarakat, melakukan intervensi subsidi terhadap transportasi publik, subsidi terhadap pendidikan, subsidi terhadap satu lagi perumahan yang ada di kota. Ini seharusnya bisa dilakukan oleh pemerintah lebih baik. Bekerja sama dengan pemerintah provinsi ya, tidak hanya pemerintah pusat. Di luar itu ada banyak sekali Mbak intervensi, tetapi lagi-lagi soal upah ya di kota. Jadi upah yang layak ini masih tidak baik kondisinya di Indonesia. Bahkan pasca Undang-Undang Ciptaker, masyarakat yang paling terdampak akibat Undang-Undang Ciptaker itu adalah pekerja formal yang ada di perkotaan. Kenapa? Karena banyak penduduk rentan itu bergeser dari pekerja tetap menjadi pekerja tidak tetap outsourcing.
Jadi upah lagi-lagi jadi masalah. Dan sama satu lagi, lonjakan pekerja informal di kota. Ojek, kurir, reseller, mereka posisinya ada di kota sekarang. Dan intervensi untuk mereka sangat tidak maksimal karena sebagian besar saudara-saudara kita itu tidak masuk dalam data penduduk miskin di Indonesia. Jadi mereka tidak menerima bansos dan bantuan dari pemerintah, gitu Mbak. Oke, itu catatan. Jadi harus disisir kembali. Dan ini pemerintah yang harusnya berpikir untuk itu ya. Oke. Kita memilih pejabat agar mereka bisa mikir, Mbak. Tentunya agar Untuk bantuan-bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran. Mas Bede, kita lanjutkan kembali nanti usai jeda dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis.